Oke, jadi mari kita lanjutkan ke kode backend yang mana tadi kita sudah selesai menjelaskan kode frontend. Eh, kita sudah berada di file backend yaitu proses diagnosa.php. Hal pertama yang kita lakukan di backend ini adalah membuat variabel raw data yang mana isinya adalah proses pengambilan konten dari tag PHP. Lalu kedua ada variabel data yang berisi JSON decode dari raw data. Apa artinya? Kita pada variabel ini melakukan konversi data. Semua data yang kita terima dari raw data itu kita konversi menjadi sebuah JSON. Seperti itu. Dari mana raw data mempunyai data? Dari file get contents yang bersumber dari inputan PHP. Dari mana file PHP inputan yang diterima? Dari file index PHP. Kok bisa? Karena di sini kita sudah mengirim datanya. Ada di bagian sebentar. Itu ada di bagian JavaScript, ada di bagian fetch. Dia di hit oleh JavaScript, oleh fungsi fetch, lalu diterima dengan PHP. Seperti itu. Lalu hal kedua yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah pengkondisian yang mengecek if I set, artinya ada apa tidak. Jika tidak ada data gejala atau ini or ya, operator or atau data dari gejala kosong, maka kita akan mengeluarkan error JSON encode. Tidak ada gejala yang dikirimkan, cuman error yang ini tidak akan tampil ke user karena user cukup dengan alert saja, yang alert JavaScript tadi. Ini akan tampil di bagian konsol. Kalau kita ctrl shift I, maka errornya akan keluar di sini. Di sini akan muncul payload API JavaScript dan akan mengeluarkan error yang tadi. Seperti itu. Lalu kalau dia tidak cocok kondisinya di sini, maka dia akan melewati ini dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel gejala dipilih yang berisi data dan yang mengambil semua gejala dari user. Selanjutnya kita membuka koneksi ke database. Hostnya adalah localhost karena ini masih di laptop saya sendiri dengan user root dan juga password lanang 193 dengan nama database sistem pakar sebat. Ini adalah database yang saya buat. Walaupun sebenarnya tidak disarankan menghardcode atau menulis tanam semua autentikasi data-data ini. Harusnya tidak ada di dalam sebuah file. Seharusnya ini dilakukan di file config antara di Nginx atau di USGI dari C server, seperti itu. Cuman karena pengerjaan tugas kuliahnya belum sampai tahap itu, maka kita coba lakukan dulu yang seperti ini. Setelah kita inisiasi masing-masing autentikasi ke variabelnya, host, user, password, dan lain-lain, kita buat variabel con yang menginisiasi koneksi SQL. New MySQLi sesuai hostnya, sesuai user, password, database. Artinya nyalakan hubungan kita dengan server MySQL sesuai host, user, password, dan database. Kalau koneksi error, maka akan mengeluarkan respon koneksi database gagal. Seperti itu. Nah, setelah proses koneksi selesai, kita akan masuk ke tahap filter atau pencocokan data melalui query. Pertama, kita mempunyai variabel gejala list yang memiliki fungsi implode. Implode ini berguna untuk memecah data array dengan berdasarkan koma. Lalu dilanjutkan dengan array map
Function gejala use return eh, return kutip con real escape string gejala, eh, lalu gejala pilih. Atau pada intinya fungsi ini berguna untuk menyiapkan string agar aman yang berfungsi untuk dijadikan parameter pada query MySQL. Seperti itu. Kita membuat variabel SQL yang berisi query MySQL. Select P yang artinya tabel penyakit, kita ambil nama penyakit, lalu kita ambil deskripsinya, kita ambil solusinya. Nah, kita lakukan sebuah sum ataupun penjumlahan dari tabel A kolom bobot. Kita jadikan inisial sebagai total bobot. Select nama penyakit, deskripsi, solusi, bobot from aturan A. Jadi basic dari query ini adalah mengambil dari tabel aturan yang kita inisiasi sebagai A. Kita join ke tabel penyakit, inisiasikan sebagai P, lalu kita relasikan dengan tabel A, ID penyakitnya yang berada di tabel A atau aturan, dikonekkan dengan ID penyakit yang berada pada tabel P atau penyakit, ya. Sehingga aturan dan penyakit bisa saling berelasi dan terhubung seperti itu. Lalu where A ID gejala, A ID gejala in select ID gejala from gejala where kode gejala in gejala list. Ini adalah kode yang kita mencari data berdasarkan gejala list. Gejala list adalah variabel yang kita buat di atas yang di sini. Dia memastikan string aman untuk menjadi sebuah parameter ke query. Lalu kita group by berdasarkan ID penyakitnya masing-masing agar tidak ada duplikat ID penyakit. Yang mana semua data tadi kita filter lagi dengan having. Kita hanya mengambil data yang mana kita count distinct ID gejala lebih besar atau sama dengan 1. Untuk menampilkan penyakit yang cocok dengan setidaknya satu gejala yang dipilih. Order by total bobot dash. Nah, jadi kita hanya akan mengambil nilai yang bobotnya paling besar. Seperti itu. Jadi query MySQL ini berguna untuk mencari penyakit sesuai parameter ataupun gejala yang diinput oleh user. Dikondisikan kita hanya mengambil penyakit dengan bobot paling tinggi dan terendah, dari bobot tertinggi ke rendah, dan juga melakukan filterisasi dengan join antara gejala penyakit ke aturan seperti itu. Lalu hasilnya query-nya kita simpan, lalu kita panggil, kita buat variable result yang isinya tersimpan variable con ini artinya dia menyimpan koneksi ya di atas. Artinya result buka atau nyalakan koneksi. Apa yang kita lakukan ketika koneksinya menyala? Lakukan proses query. Query apa? Query ini variable SQL. Mana? Ini dia. Seperti itu. Lalu if jika num row nya lebih besar dari 0, kita masuk ke dalam if, kita bikin variabel penyakit list yang artinya array kosong. Lalu kita bikin pengulangan. $row sama dengan result fetch as such, ini mengambil data dari array. Kita inisiasi datanya ke dalam array kosong atau penyakit list yang isinya penyakit, deskripsi dan juga solusi. Diambil sesuai data
balikan dari query. Row karena dia diinisiasi sebagai sebuah row di sini, kita inisiasi, kita arahkan ke label masing-masing, nama penyakit, deskripsi, dan juga solusi. Seperti itu. Jika lebih dari satu hasil yang ditemukan, maka akan keluar respon JSON, echo JSON encode hasil ada beberapa penyakit kemungkinan dan juga penyakit list. Lalu else, jika hanya satu penyakit yang ditemukan, penyakit yang mungkin Anda alami adalah penyakit list dengan indeks 0. Indeks 0 ini artinya akan menampilkan penyakit dari urutan yang paling pertama, yaitu 0. Else, hasil tidak ditemukan, tidak ada diagnosis yang cocok. Seperti itu. Jadi berikut penanganan dari backend PHP yang kita lakukan dan menerima inputan dari user. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke struktur table.